Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala mudnya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita aturkan karena atas segala limpahan taufik hidayahnya kita masih bisa bertemu kembali di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi suri teladan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah saya bacakan tadi ya salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran ya. Panggilan kepada semua manusia ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi takwa. Nah, takwa ini mudah ya untuk diucapkan, tapi pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari untuk betul-betul ya sesuai apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala itu ya memang proses ya, perlu proses ya. Betapa mulianya orang yang bisa mencapai takwa, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling mulia di antara kita. Untuk itu tentunya kita sama-sama berusaha ya, berusaha untuk bisa menjadi orang yang takwa. Nah, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa dalam arti yang hakiki ya, dalam arti yang sesungguhnya ya, bukan takwa pencitraan katanya ya, bukan takwa KTP ataupun bukan Islam KTP, tetapi Islam yang sebenarnya ya, takwa yang sebenarnya. Nah, untuk bisa menjadi seseorang yang takwa, tentunya di sini ada beberapa ciri ataupun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Semua hakikatnya berharap untuk bisa menjadi orang yang takwa. Ya. Tapi tidak semua orang bisa mencapai taraf ya, ketakwaan dalam arti yang betul-betul ya, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu hendaknya mereka mempercayai kepada yang ghaib. Ya. Yang ghaib itu yang tidak tampak, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, itu gaib ya, kita harus mempercayainya. Jangan sampai kita tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus percaya ya. Termasuk para malaikat itu juga kita harus mempercayainya ya, maksudnya ada yang namanya malaikat itu. Kemudian adanya makhluk
yang tidak kelihatan seperti jin, iblis dan setan, itu juga kita harus mempercayainya. Ya. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan juga di dalam Al-Quran, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu di antaranya, ya, orang yang bertakwa, ya. Karena Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, yang orang takwa itu dikatakan, ya, di antaranya ya percaya kepada yang ghaib. Ya. Dan juga di samping itu juga mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu. Ya. Khusus untuk laki-laki, ya, tidak ada istilah uzur kecuali, ya, sudah tidak bernyawa lagi. Nah, ini jadi khusus laki-laki, kalau memang sehat jasmani rohani, itu punya kewajiban untuk ibadah sholat, ya. Yang baligh itu punya ibadah kewajiban sholat, ya. Tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kelihatannya gampang, tapi kita tidak boleh, ya, meremehkan atau menggampangkan ibadah sholat tersebut, karena sholat ini adalah prinsip, ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama, ya. Jadi hendaknya kita dirikan, jangan sampai kita lengahkan atau kita tinggalkan. Lebih-lebih inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Insya Allah orang yang sholatnya sudah dikatakan baik, insya Allah, ya, dia mampu untuk mencegah hal-hal yang bersifat keji dan hal-hal yang bersifat mungkar. Kemudian di samping itu juga orang yang takwa itu senang bersedekah ataupun menjadi orang yang dermawan, karena hakikatnya, ya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain senang, kita akan ikut senang. Bahagia itu kalau kita bisa membahagiakan orang lain dalam arti yang positif. Kita berikan sedekah kepada orang lain, kita dermakan apa yang kita berikan kepada orang lain. Apabila orang lain merasa senang, insya Allah kebahagiaan juga ada pada diri kita. Ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang takwa pun itu, ya, percaya adanya kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kitab Taurat, ya, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dia percaya, ya, bahwa pernah, ya, diturunkan kitab-kitab, diantaranya itu tadi Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Nah, kalau Taurat itu pada Nabi Musa, ya. Kalau Zabur itu Nabi Daud, ya. Kemudian kalau kitab Injil itu Nabi Isa, dan kalau kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana, ya, isi kandungan kitab suci Al-Quran, ya, itu sudah mencakup kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi rangkuman daripada kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, kita selaku muslim nggak perlulah kita harus mencari mana sih kitab Taurat itu, mana sih kitab Zabur itu, mana sih kitab Injil itu. Yang jelas, ya, semuanya sudah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran.
yang mana Al-Quran itu merupakan wahyu ilahi ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril ya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia guna untuk mencapai kebahagiaan di dunia sampai di akhirat ya. Jadi kalau seseorang itu pengen takwa ya tentunya nggak lepas dari kitab suci Al-Quran ya. Pahami, kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Di samping itu juga orang takwa itu percaya dengan adanya hari akhir ataupun kiamat ya. Insya Allah itu percaya ya, selaku umat muslim akan datangnya hari kiamat ya, ataupun hari akhir ya. Dan juga selaku umat muslim itu taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga taat pada pemimpin selama pemimpin tersebut juga taat kepada Allah dan Rasul ya. Atiullaha wa atiur Rasul wa atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum ya. Hendaknya kita ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin selama pemimpin tersebut juga kajian kepemimpinannya juga Islam ataupun tidak bertentangan dengan agama ya. Karena walaupun bagaimana kita hidup di Indonesia ya, ada beberapa agama yang disahkan oleh pemerintah ya. Ya, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen ya, Kristen Katolik maupun Kristen Protestan ya, dan juga ada agama Islam ya. Jadi kita harus istilahnya itu ikuti Allah, ikuti Rasul, ikuti pemimpin ya. Allah wa Rasul wa ulil amri minkum ya. Dan tak boleh ragu-ragu akan kebenaran agama ya. Al-haqqu bi rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Untuk itu kita nggak boleh ragu-ragu, janganlah ragu-ragu untuk melaksanakan kebenaran tersebut ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku orang yang bertakwa juga mereka sanggup mengendalikan diri dalam arti kemarahannya ya. Jadi bisa menahan emosi ataupun marah ya. Selaku orang yang bertakwa juga mereka sangat maaf, sangat arif, punya kasih sayang ya, dan bergairah di dalam hidupnya untuk ya, meningkatkan ketakwaan tersebut ya. Kemudian senantiasa mereka berbuat taubat ya. Kemudian jauh dari rasa takut kecuali takut kepada Allah, karena bagaimana yang namanya manusia itu tempat salah, hilaf, dan dosa. Jadi walaupun bagaimana ya, namanya manusia ya, itu banyak ya, salah, hilaf, dan dosa ya. Nah ini tentunya kita ini harus selalu bertaubat, taubat dan bertaubat. Nah setelah umat muslim juga kita hendaknya menepati apa yang sudah kita janjikan ya. Dan juga kita hendaknya menjadi orang yang dapat dipercaya di lingkungan kita ya. Tidak istilahnya itu semau kita, tetapi kita hendaknya berkata dengan yang baik, harus mampu bisa dipercaya oleh lingkungan. Kemudian di samping itu juga seorang yang bertakwa itu harus punya jiwa kesabaran ya, baik di dalam waktu sempit maupun di dalam waktu lapang ya, ataupun di waktu senang ataupun di waktu susah itu tetap
mereka ya tetap dalam kesabarannya. Kemudian di samping itu juga mereka jurdil, ya, jujur dan adil, jauh dari riba, nggak mau dia itu melakukan riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara itu ya beberapa ciri daripada orang yang takwa, mudah-mudahan kita ini juga menjadi orang yang bertakwa, dalam arti takwa yang sesungguhnya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tentunya dengan keikhlasan dan kesabaran, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah, astaghfirullahaladzim. Dan saya tutup, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.